Dalam era globalisasi seperti sekarang, banyak perusahaan besar yang sedang berlomba-lomba untuk melakukan ekspansi ke pasar internasional dengan harapan meraih pertumbuhan jangka panjang. Namun, pertanyaan pentingnya adalah, apakah kesuksesan di satu negara otomatis menjamin kesuksesan di negara lain? Dan kasus Walmart ini membuktikan bahwa jawabannya adalah tidak. Hari ini kami akan mempresentasikan studi kasus tentang kegagalan Walmart. Dan Walmart ini adalah retailer terbesar di dunia ketika sedang mencoba memasuki pasar Jerman. Sebuah kisah ekspansi yang berakhir dengan kerugian 1 miliar dolar dan penarikan diri setelah 9 tahun beroperasi. Mari kita pelajari bersama salah satu kegagalan ekspansi retail paling mahal dan spektakuler dalam sejarah bisnis internasional. Dan pelajaran berharga apa yang bisa kita ambil dari kasus ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang terdiri dari Sintarianti, Siti Najihah Khairunisa, Ripaldi Saputra, dan Rita Amelia. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih detail, izinkan kami untuk menjelaskan overview atau gambaran umum dari presentasi yang akan kami sampaikan hari ini. Presentasi ini akan dibagi menjadi beberapa bagian penting. Untuk yang pertama, yaitu kita akan membahas pendahuluan. Selanjutnya, kita akan mempelajari profil singkat Walmart dan bagaimana perusahaan ini melakukan ekspansi ke Jerman. Kemudian untuk selanjutnya, kita akan menganalisis karakteristik unik pasar retail Jerman. Selanjutnya, kita akan membedah kesalahan-kesalahan strategi yang dilakukan oleh Walmart sendiri dan diikuti dengan analisis faktor budaya dan regulasi yang menjadi hambatan besarnya. Kemudian kita akan melihat persaingan ketat dan dampak finansial yang dialami oleh Walmart, serta keputusan strategi bisnis perusahaan untuk keluar dari pasar Jerman. Nah, yang terakhir, kita akan mengambil pelajaran berharga dan kesimpulan. Mari kita mulai dengan pendahuluan. Seperti yang kita ketahui, globalisasi telah mendorong banyak perusahaan besar untuk melakukan ekspansi internasional demi pertumbuhan jangka panjang. Namun, ada satu hal penting yang sering terlupakan. Kesuksesan di pasar domestik tidak otomatis menjamin kesuksesan di negara lain. Dan Walmart adalah contoh nyata dari fenomena ini. Sebagai retail terbesar di dunia, Walmart memasuki pasar Jerman pada tahun 1997 dengan ambisi yang sangat besar. Mereka yakin bisnis mereka ini akan sukses di Amerika dan bisa diterapkan di Eropa. Namun kenyataannya, setelah 9 tahun beroperasi dan menginvestasikan miliaran dolar, Walmart dipaksa keluar dari Jerman pada tahun 2006 dengan kerugian mencapai 1 miliar dolar. Dan ini menjadi salah satu contoh kegagalan paling besar dalam sejarah ekspansi retail internasional. Mengapa kasus ini penting? Karena menunjukkan bahwa dominasi pasar global tidak bisa begitu saja untuk ditransfer ke setiap negara. Perbedaan budaya bisnis, preferensi konsumen, dan lanskap kompetitif lokal yang memainkan peran sangat krusial. Namun sayangnya sering diabaikan oleh perusahaan multinasional. Nah, selanjutnya ada profil singkat Walmart dan ekspansi ke Jerman. Walmart didirikan tahun 1962 oleh Sam Walton dan menjadi retail terbesar dunia pada tahun 1990-an. Strategi utamanya adalah Everyday Low Price atau EDLP dengan fokus pada efisiensi operasional, volume tinggi, dan margin rendah. Model ini sangat sukses di Amerika Serikat. Pada tahun 1997 sampai 1998, Walmart memasuki Jerman melalui akuisisi Warthof di 21 toko seharga 1.004 miliar US dollar dan Interspar 740 toko seharga 570 juta US dollar. Total mengoperasikan 95 toko dengan investasi hampir 2 miliar US dollar. Target Walmart adalah
menguasai pasar retail ekonomi terbesar Eropa dengan 82 juta konsumen berdaya beli tinggi menggunakan model bisnis Amerika yang sama. Namun, sejak awal, Walmart menghadapi tantangan besar karena karakteristik pasar Jerman sangat berbeda dari Amerika Serikat dan strategi yang terbukti sukses di pasar domestik tidak berfungsi efektif di pasar Eropa ini. Adapun beberapa karakteristik pasar retail Jerman. Pasar retail Jerman memiliki karakteristik unik yang sangat berbeda dari Amerika Serikat dan menciptakan tantangan besar bagi Walmart. Di antaranya, kompetisi ketat pasar didominasi retail diskon lokal seperti Aldi dan Lidl yang telah beroperasi puluhan tahun dengan efisiensi tinggi, harga sangat kompetitif, dan loyalitas konsumen kuat. Kemudian konsumen price sensitive. Konsumen Jerman sangat sensitif harga dan terbiasa berbelanja di beberapa toko berbeda untuk mendapat harga termurah, bukan model hipermarket satu atap seperti di Amerika. Selanjutnya ada regulasi ketat. Jerman memiliki regulasi sangat ketat termasuk pembatasan jam operasional, tutup jam malam dan minggu, aturan ketenaga kerjaan rigid, dan undang-undang anti monopoli yang membatasi strategi pricing agresif. Dan yang terakhir ada budaya berbelanja. Beda konsumen, Jerman mengutamakan kualitas, kesederhanaan, dan efisiensi. Mereka tidak terbiasa dengan pelayanan ramah berlebihan atau pilihan produk terlalu banyak seperti gaya di Amerika. Perilaku konsumen. Konsumen di Jerman sangat memperhatikan harga dan efisiensi. Konsumen Jerman itu sangat sensitif terhadap harga serta loyalitas merek. Konsumen Jerman memiliki loyalitas merek yang tinggi terhadap merek-merek lokal yang sudah terbukti. Lalu yang kedua ada landscape kompetitif, di mana ini mempengaruhi dominasi lokal. Pasar retail Jerman sudah mendominasi oleh pemain lokal seperti Aldi dan Lidl yang sering memberikan diskon. Yang kedua, efisiensi tinggi, menyangkut tentang kompetitor lokal ini beroperasi dengan tingkat efisiensi yang sangat tinggi dan menawarkan harga yang sangat kompetitif. Lalu 3, regulasi lingkungan. Ini menyangkut tentang aturan ketenaga kerjaan. Jerman memiliki regulasi tenaga kerja yang sangat ketat dan aturan jam kerja yang kaku, serta pembatasan operasional seperti batasan jam, hari kerja, perlindungan kerja, yang membatasi fleksibilitas operasional bagi perusahaan retail asing. Serta ada yang keempat ada budaya berbelanja. Budaya di Jerman itu sangat berbeda dengan cara mereka berbelanja. Di Jerman lebih menekankan kepada aspek praktis, kesederhanaan, kualitas produk, dan kecepatan transaksi. Ketidaksukaan pada pelayanan berlebih, seperti awal mula Walmart membawa budaya Amerika yang harus senyum, sapa. Itu bagi konsumen Walmart di Jerman itu sangat tidak masuk akal dan mengkhawatirkan serta ketidaknyamanan bagi konsumen. Terus lalu persaingan dan dampak finansial. 1. Pasar retail Jerman sudah efisiensi dan didominasi diskonter lokal seperti Aldi dan Lidl, sehingga Walmart sulit menciptakan keunggulan kompetitif. Yang kedua, keunggulan pesaing lokal. Terdapat kelemahan pada Walmart untuk adaptasi lokal. Walmart memiliki keterbatasan SKU, private label kurang dominan, toko kecil, dan rantai pasok tidak seefisien pesaing lokal. Yang ketiga, keunggulan harga Walmart. Konsep everyday low price tidak relevan karena harga Walmart justru lebih mahal dibanding diskonter lokal.
Yang keempat, struktur biaya operasional. Biaya sewa mahal, banyak karyawan, serta aturan serikat pekerja menyebabkan struktur biaya tidak kompetitif. Yang kelima, dampak finansial. Kerugian finansial berkelanjutan. Kerugian akumulatif mencapai 1 miliar USD. Market share rendah dan tidak pernah mencetak laba. Sehingga Walmart merencanakan untuk angkat kaki dari Jerman. Yang keenam, perang harga. Perang harga merusak daya saing. Penurunan harga memicu kerugian lebih besar. Kenaikan harga menurunkan permintaan. Terjadi strategic deadlock. Jadi Walmart memutuskan keluar dari pasar Jerman karena selama hampir 9 tahun Walmart tidak mampu mencapai titik impas akibat struktur biaya tinggi, kesalahan adaptasi budaya, dan tekanan diskonter lokal. Skala besar yang menjadi kekuatan global justru menjadi beban di pasar Jerman. Jadi jika bertahan berarti terus mengalokasikan modal pada pasar yang tidak menciptakan nilai tambah. Indikator kegagalan Walmart karena kerugian finansial yang berulang, market share stagnan di bawah 3%, rendahnya loyalitas konsumen, dan konflik dengan serikat pekerja menunjukkan kegagalan sistemik bukan masalah sementara. Implikasinya masalah bersifat struktural sehingga tidak bisa diperbaiki dengan penyesuaian taktis jangka pendek. Kemudian Walmart juga menilai opsi bertahan memerlukan investasi berulang yang besar dan perubahan model bisnis total. Aliansi strategi sulit karena dominasi pemain lokal. Jadi exit menjadi pilihan dengan resiko terendah. Nah, keputusan berbasis cost benefit analysis bukan emosional atau reputasional. Kemudian pada tahun 2006 Walmart menjual seluruh 85 gerai ke Metro AG. Penjualan dilakukan dengan harga relatif rendah untuk mempercepat pelepasan aset dan menghentikan arus kas negatif. Kemudian dampaknya ada positif dan juga negatif. Positifnya Walmart berhasil menghentikan kerugian berkelanjutan dan menjaga stabilitas keuangan global. Dampak negatifnya yaitu kerugian Walmart lebih dari 1 miliar US dollar dan reputasi di Eropa menurun. Nah, ini Walmart berarti menerima kerugian jangka pendek demi kesehatan perusahaan jangka panjang. Kemudian perspektif teori strateginya, jadi sesuai strategi exit teori dan portfolio manajemen, unit bisnis yang merusak nilai harus dilepas. Kemudian ada real option teori, ini mendukung penghentian investasi untuk membatasi resiko. Kemudian implikasi jangka panjangnya, jadi Walmart ini harus belajar lagi tentang bagaimana pentingnya adaptasi lokal, kemudian melakukan selektivitas pasar, kemudian fokus pada ekspansi, dialihkan ke Asia dan Amerika Latin yang lebih kompatibel dengan model bisnisnya. Jadi pengalaman Jerman menjadi referensi penting bagi strategi internasional Walmart berikutnya. Jadi kesimpulannya adalah kegagalan bisnis Walmart di Jerman ini menunjukkan bahwa keberhasilan
global tidak menjamin keberhasilan lokal. Walmart gagal bukan karena kekurangan modal, merek, atau teknologi, melainkan karena ketidakmampuan Walmart beradaptasi dengan karakteristik pasar Jerman yang sangat efisien, regulasi yang ketat, dan budaya konsumen yang berbeda. Strategi standarisasi ala Amerika Serikat tidak sesuai dengan kondisi pasar retail Jerman yang memang telah dikuasai oleh diskonter lokal dengan struktur biaya rendah. Persaingan yang ekstrim, biaya operasional tinggi, serta keterbatasan regulasi membuat bisnis Walmart tidak mampu membangun keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Akibatnya, perusahaan mengalami kerugian finansial besar dan akhirnya mengambil keputusan rasional untuk keluar dari pasar Jerman pada tahun 2006. Jadi kasus Walmart ini menegaskan bahwa adaptasi budaya, pemahaman regulasi, dan kesesuaian struktur biaya merupakan faktor kunci dalam strategi ekspansi internasional. Tanpa ketiga hal tersebut, skala global dan reputasi merek tidak cukup untuk menjamin keberhasilan di pasar internasional.